yang saya hormati banggakan Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, Habib Musin, Bapak Dr. Abdullah H. Mahwa, Pak Said Didut, Pak Jenderal Pak Rusidi dan kawan-kawan pejuang perubahan. Baik Ibu Bapak, ada beberapa alasan kenapa Prabowo Gibran harus dikualifikasi. Karena belum cukup umur. Si bocil baru berumur 36 tahun. Sementara Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mensyaratkan minimal umur 40 tahun. Oleh sang paman diubah pasal itu. Oleh karena itu kawan-kawan, alasan yang kedua adalah saat Prabowo Gibran mendaftar ke KPU masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023. PKPU ini mensyaratkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden berumur paling rendah 40 tahun. Sementara Gibran saat mendaftar baru berumur 36 tahun. Seharusnya KPU menolak pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Akibatnya apa? KPU diberikan surat peringatan terakhir oleh DKPP. Artinya si Gibran ini adalah cacat bawaan sejak awal. Jadi kalau kita menuntut diskualifikasi bukan tanpa alasan. Dan kita nyatakan bahwa MK bukan mahkamah kalkulator. Karena MK bukan mahkamah kalkulator, wajarnya lah MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Setuju? Setuju. Ibu Bapak, ini bulan Ramadan. Untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran, saya menyarankan tanggal 19, 20, 21 itu rencananya RPH, rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi. Saya menyarankan kita aksi di tanggal 18 atau tanggal 19 April dan masanya harus lebih banyak, minimal 2 juta. Siap? Kita masih punya waktu. Kalau tanggal 22 April itu pembacaan keputusan. Sebelum pembacaan keputusan, ayo kita goyang Jakarta. Siap? Yang kedua, ini bulan Ramadan. Kita banyak berdoa. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki malam Lailatul Qadar. Saat-saat doa kita diijabah oleh Allah. Berbanyak berdoa ketika akan berbuka puasa, ketika sahur, ketika azan, antara azan dan qomat, ketika hujan, maka itulah saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah. Ayo kita berbanyak doa kita. Kita tidak cukup hanya berhenti di sini. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita selesai saat kita berada di kuburan. Billahi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 Maret 2024 pukul 10 pagi di depan Mahkamah Konstitusi. Ada Bang Ubed, teman lama. Dengan jatuhnya rejim, dengan adanya pemerintahan baru yang konstitusional tapi berjangka panjang untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang telah runtuh dan diruntuhkan. Maka ini saudara-saudara mohon dipahami, bukan gerakan instan, bukan gerakan jangka pendek.
hadirin ada. Saya pribadi menyediakan diri untuk gerakan jangka panjang. Iya, bersama-sama. Maka jaga stamina, Tetap konsisten. jaga kebersamaan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Iya, semua hadir. selalu ada penyelusup, Iya. infiltran. Tolong ngaku siapa yang penyelusup hari ini? Mengaku, ada nggak? Iya. Untuk kita ajak berbuka puasa bersama nanti. Clear. Saya ketahui waktu aksi 19 Maret di depan gedung MPR ada penyelusup. Saya rasakan sendiri. Bahkan dari malam sebelumnya sekitar 99 WhatsApp masuk ke HP saya hanya sekedar bertanya, apa kabar Pak Din, gimana begini, tapi feeling saya ini pasti dari sebuah operasi. Saya nggak tahu dari mana, langsung saya delete, capek juga habis sahur hingga subuh mendelete pesan-pesan yang masuk. Terima kasih teman-teman. Saya berpesan tidak perlu seperti ini. Bahkan kalau ada, kita ini terus terang tidak menjaga diri, hampir saya mungkin disadap, untuk perubahan Indonesia. didengar rapat-rapat di kediaman saya bilang tidak apa-apa. Bila perlu mereka dengar, Kecurangan ya, bukan? bila perlu mereka dengar, dan kita akan beri penjelasan sejelas-jelasnya kepada mereka. Untuk aksi kali ini, permintaan atau Terima kasih. permintaan bersifat Jundahu wa hazamal ahzaba wahda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul a'la wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh as-sadiqul awfa. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi man hajaru wa jahadu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Tak ada kata yang pantas dan tepat selain puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di tempat ini membuat sebuah sejarah yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita, bahwa hari ini ada satu sejarah yang cukup menakutkan untuk kita tinggalkan pada anak cucu kita. Dan alhamdulillah hadir orang-orang yang sangat kita hormati, Bapak Prof Din Samsudin, Bapak Abdullah Hehamahua, kemudian ada Bapak Jenderal Fahru Razi, juga Bapak Paulus. Semua yang hadir ini saya rasa orang-orang yang sangat peduli pada negeri ini. Allah sudah mengingatkan pada kita, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jagalah dirimu dan anak cucumu dari kobaran siksa neraka. Siksa neraka ternyata akan terjadi, bukan nanti saja di yaumil akhir, bisa terjadi kalau saat ini kita tidak berjuang untuk masa depan anak-anak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, kenyataan yang terjadi ini rupanya sudah sejak tahun 1973, waktu saya bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Sosial. Tatkala akan naik pangkat jabatan, ada pendidikan ceramah dari para pemimpin-pemimpin. Waktu itu sudah dikatakan bahwa yang di sebelah sana dikelola oleh Amerika, di sana oleh Jerman, di sana oleh Inggris. Saya angkat tangan. Waktu itu umur saya baru sekitar 35 tahun. 33 tahun. Pak, stop Pak. Jangan kasih orang luar yang mengolah. Anak-anak kita kan banyak Pak, dari ITB yang kuliah dari luar negeri, mereka bisa mengelolanya. Apa jawaban beliau? Beliau petinggi, nanti kita nggak dapat ini. Apa ini cuma calo? Cuma jadi mental calo.
dan ternyata sekarang semakin menjadi-jadi, bukan sekedar mental calo, menjual seluruh isi negeri kini. Takbir! Siapkah kita mempertahankan negeri kita, anakku, saudaraku? Siap, kita yang ditunggu. Kalau hari ini kita tidak bergerak, habis aset-aset kita. Kenapa kita dulu dijajah Belanda sampai 300 tahun? Anak-anakku yang hadir di sini, saya yakin kalian adalah calon pemimpin masa depan yang akan mengangkat harkat martabat negeri ini ke tinggi yang tempat yang mulia. Saya yakin kenapa? Karena Belanda bisa menjajah negeri ini sampai 300 tahun. Padahal negeri kita luas, rakyat kita banyak. Negeri Belanda cuma setitik di peta, lebih besar kota Jakarta. Ternyata jawabannya adalah, saya dapatkan ini di medsos. Apa jawabannya? Karena bangsa kita terlatih jadi pengkhianat-pengkhianat. Takbir! Siap kita menghancurkan pengkhianat? Siap! Habisi pengkhianat. Siap! Saudaraku sekalian, sejak kecil saya tidak suka kemungkaran. Nyontek saja saya benci. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa bupati kita beragama, taat, tapi kok masih jadi koruptor? Kenapa gubernur kita, menteri kita, kok mereka pejabat gajinya besar, masih jadi koruptor? Sedang saya berpikir, saya sering berdiskusi dengan teman-teman, jangan-jangan salah banyak, salahnya guru-guru. Guru-guru membiarkan anaknya nyontek. Coba lihat cara orang nyontek, adalah persis orang yang akan jadi maling. Lihat kiri kanan, kalau sudah aman lalu baru nyontek. Ini yang terjadi. Berarti tugas kita banyak pembenahan. Saudaraku, anak-anakku sekalian, kemarin saya naik taksi, supir taksi bilang, karena ngobrol tentang Jokowi, presiden yang hari ini sedang kita gugat. Apa mereka bilang? Bu, bapak saya almarhum sebelum meninggal udah ngomong begini, Pak Jokowi di Solo belum selesai, pindah karena ada pemilihan gubernur Jakarta. Dapat di Jakarta belum selesai, pindah lagi ke presiden. Apa kata si bapak lanjutnya? Kalau ada pemilihan jadi Tuhan, dia pasti dapat duluan. Saya sampai ketawa, saya bilang, saya baru dengar ini kalimat kayak begini. Begitu hebatnya Jokowi sampai mau merebut juga jabatan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang seperti ini tidak boleh dibiarkan lama-lama, dan jangan ada yang menirunya. Betul. Apa yang harus kita lakukan untuk orang seperti ini? Lawan dengan orang ini saja. Kenapa cuma segini kita yang hadir? Harusnya hadir, Pak. Rupanya banyak yang mengacaukan. Saya tadi saja bingung mau ke sini apa ke belakang stasiun Gambir, karena ada dua pengumuman. Jadi banyak yang mengacaukan teman-teman, jadi banyak ke sana ke sini tidak jelas pengumumannya. Saya yakin kita harus lebih banyak lagi, karena sesungguhnya negeri ini sangat membutuhkan kita. Betul tadi kata Bapak Said Didu bahwa ternyata negeri ini sudah terlalu banyak pengkhianat-pengkhianat, koruptor-koruptor. Saya yakin yang berada di barisan 01 yang saat ini menuntut kejujuran, melawan kezaliman adalah orang-orang siap menjadi pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Kalianlah yang akan memimpin negeri ini. Kami tidak berapa lagi, mungkin umur kami tidak akan sempat, tapi kami minta pada Allah, ya Rabb, sebelum kau cabut nyawa kami, izinkan kami melihat negeri ini dipimpin oleh seorang anak yang sangat bertakwa kepada Tuhannya, yang takut pada Tuhannya, yang mampu berbuat kebaikan, tidak untuk memperkaya diri sendiri, dan rekam jejaknya di mana dia memimpin sesuatu membuat orang bangga kalau melihat dengan hati yang jernih. Ya Rabb, izinkan pemimpin yang seperti ini yang bisa memimpin negeri kami. Mudah-mudahan dia bisa mengantarkan negeri ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia terhadap seluruh agama, dia sangat damai, dia sangat baik, tidak membedakan satu dan lainnya. Oleh karena itu, banyak-banyaklah tampil pemimpin-pemimpin yang seperti ini, karena negeri ini kaya. Anak-anakku sekalian, negeri kita kaya,
Sabang sampai Merauke, berapa kepulauan yang kita miliki, berapa ratus juta anak yang kita miliki, dan sekarang mereka sedang menunggu apa yang akan terjadi nantinya kalau presidennya adalah anak yang baru kelas 2 SMA. Ya Rob, saya tidak bisa bayangkan kalau dia tampil di tempat-tempat event-event internasional, apa yang akan dia sampaikan. Janganlah kita terlalu tamak di dalam memimpin sesuatu. Saudaraku, anak-anakku sekalian, saya ingin saudara-saudara sekalian besok kalau masih ada pertemuan, lebih banyak lagi datang. Kita tidak dibayar, tapi Allah menunggu kita. Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat memang lebih baik daripada dunia ini, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh lupa dengan urusan dunia. Anak-anak kita akan kita tinggalkan seperti apa? Kalau nanti anak-anak kita tidak boleh lagi beragama, kalau nanti anak-anak kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena sudah dikerjakan oleh orang-orang asing, kita hanya tinggal jadi peminta-peminta. Saya sedih, kita makan di restoran banyak yang minta-minta, banyak yang jadi topeng-topeng. Saya bilang karena tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan. Negeri ini sangat jahat, sangat kejam kepada anak bangsanya sendiri. Oleh karena itu Pak Din, siaplah Pak Din untuk memimpin barisan umat-umat ini. Pak Paulus, Pak Sam, semuanya kita harus kerahkan rakyat kita, kerahkan masa kita agar ramai-ramai hadir. Karena saya dengar kalau 2 juta yang hadir, insya Allah ABRI akan bersama kita. Wahai anak-anakku ABRI, kalian yang beragama Islamkah, Nasranikah, Allah sudah katakan perintah wajib membela negeri. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di tengah-tengahnya ada ayat mengatakan wa dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Perintah bahwa berjihad di jalan Allah akan mendapat surganya Allah ada di Taurat, ada di Injil, dan ada di Al-Quran. Jadi kita semua siap berjihad ya. Kalau tidak datang, saya bilang sama ibu-ibu yang sudah lemah, kakinya sakit, ibu tidak perlu datang, keluarkan uang, kasih anak kita yang datang, ramaikan tempat ini. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, himbaulah semua orang dari Nasrani, dari agama apapun yang cinta pada kedamaian, cinta pada kemerdekaan dan keadilan, turunlah ramai-ramai. Kita kepung Mahkamah Konstitusi. Kalau dia akan berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan dan hati nurani dan kejujuran, kebenaran, kita sudah punya pasal-pasal yang akan disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata. Saya yakin Timnas daripada Amin sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anakku sekalian, teruslah kita berjihad. Ingat, jihad ini kita sudah disiapkan oleh Allah, DP surga bagi mereka yang berjihad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena untuk negeri tanah air yang kita cintai. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Jadilah kita orang cinta tanah air, tidak suka negeri kita dijajah oleh siapapun juga. Kita siap mati untuk itu anak-anakku. Siap berjihad dengan harta, siap berjihad dengan nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allah janjikan wa yansurkum alaihim. Allah akan tolong kita dan Allah akan beri kemenangan pada kita. Wa yasfi sudurum, akan ditenangkannya hati orang-orang beriman tatkala Allah memberikan kemenangan. Insya Allah kemenangan sudah di depan mata kita. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.